Rasulullah SAW pernah menyampaikan sekian banyak sabdanya yang berkaitan dengan masalah ilmu untuk memotivasi umatnya, sehingga ada pihak yang kemudian mampu membangun opini bahwa Islam dan kaum muslimin adalah agama dan umat perusuh. Karena kalau orang pintar cuma minum tolak angin ya. Kalau orang cerdas boleh minum apa aja ya. Mumpung belum banyak orang yang batuk, saya selesaiin ya. Hayya 'alal falah. Rasul mampu mengejawantahkan sidik dan amanahnya dalam pengurusan bisnis yang dikelolanya. Urusan takaran Rasul mampu sidik dan amanah. Urusan timbangan Rasulullah mampu sidik dan amanah. Urusan tentang masalah ukuran Rasulullah SAW mampu sidik dan amanah. Dan tentunya kita berhusnuzon kalau zaman dulu misalkan sudah ada pemilu juga ya, urusan perhitungan suara pasti insya Allah siap untuk sidik dan amanah. Nggak akan terjadi itu ya. Orang lain dapat 1200 dikurangin nolnya 2 di belakang jadi 120. Pas dia dapat 120 ditambahin nolnya 2 jadi 12.000. Itu nggak kejadian. Karena paham bagaimana harus bersikap terhadap apa yang sedang diembannya, bahwa itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Rasul mampu mewujudkan hal yang terbaik terkait dengan sidik dan amanah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu adalah sifat fatonah. Fatonah kita artikan apa Pak? Cerdas ya. Cerdas apa pintar nih kira-kira? Cerdas saja ya? Iya, saya sepakat kita artikan cerdas. Karena kalau pintar, orang pintar cuma minum tolak angin ya. Kalau orang cerdas boleh minum apa aja ya. Jadi fatona kita artikan cerdas. Rasulullah SAW juga mampu untuk mewujudkan sosok dirinya menjadi sosok yang cerdas. Yang kita tahu kecerdasan ini berkaitan dengan masalah ilmu ya. Yang kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali adalah berkaitan dengan masalah ilmu. Di mana wahyu Allah yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang ayat satunya berbunyi Iqra, bacalah. Yang ini kemudian berkaitan dengan masalah ilmu. Yang kemudian Rasulullah SAW wujudkan dirinya menjadi sosok yang dekat dengan ilmu adalah dengan dibuktikan lewat Rasulullah SAW pernah menyampaikan sekian banyak sabdanya yang berkaitan dengan masalah ilmu untuk memotivasi umatnya. Mulai dari Rasulullah pernah menyampaikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Sampai kepada Rasul menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah engkau seorang yang alim. Kalau nggak bisa, jadilah seorang yang mau menuntut ilmu. Kalau nggak bisa juga, jadilah seorang yang mau mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa juga, jadilah kalian seorang yang mau mencintai ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, yaitu adalah sudah bukan seorang yang berilmu, dia nggak mau menuntut ilmu, juga enggan untuk mendengarkan ilmu, bahkan sampai dia membenci ilmu.
SAW juga menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau meraih kebahagiaan di dunia, maka dia dapat meraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau meraih kebahagiaan di akhirat, maka dia dapat meraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau bahagia dunia dan akhirat, maka dia dapat meraihnya dengan ilmu. Nah, ikhwatul iman sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah SAW sampai sedemikiannya memotivasi kita umatnya untuk menuntut ilmu, untuk dekat dengan yang namanya ilmu. Yang kemudian kalau kita mau meneladani beliau, berarti harus muncul semangat dari dalam diri kita berkaitan dengan masalah menuntut ilmu. Karena belum bisa menjadi seorang yang alim kalau belum menjalani prosesnya. Menuntut ilmu itu proses untuk menuju orang yang alim, menuju orang yang berilmu. Yang kemudian ketika menjalani proses menuntut ilmu ini, ya kita tahu menuntut ilmu itu ada dua bentuknya. Ada yang formil, ada yang non formil. Yang formil atau yang formal ini adalah menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan. SD, TK, SD, SMP, SMA, dan perkuliahan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang non formal. Yang non formal itu apa? Non formal itu adalah berada di majelis-majelis ilmu. Yang alhamdulillah insya Allah nih, seperti yang saat ini kita sedang jalankan, ya. Walaupun di tengah-tengah rasa kantuk yang luar biasa, karena barangkali memang setiap ketika berada di majelis ilmu, mendengarkan ceramah ustadz, mendengarkan ceramah narasumber, itu memang ceramah narasumbernya itu mengandung zat besi ya Pak ya. Jadi besinya numpuk di mata semuanya. Jadi berat itu bukan. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada di majelis ilmu itu. Dan kemudian menunjukkan rasa semangatnya. Ini alhamdulillah di sini masih banyak yang bersemangat ya, makanya jumlahnya luar biasa. Kalau di masjid sono ya, itu kalau menuntut ilmu itu kelamaan aja ustadznya 5 menit ceramahnya ya. Ini mendadak kaki sama pinggang pada pegel. Ya. Kemudian perasaan jadi mangkel. Ya. Kemudian kasih isyarat. Batuk-batuk tidak marah. Tandanya apa ya? Ustadznya udah kelamaan materinya, kan? Udah batuk kan? Mumpung belum banyak orang yang batuk, saya selesaiin. Yaitu yang terakhir, yaitu sifat tablik, menyampaikan. Para bapak dan ibu sekalian, Rasulullah SAW itu punya sifat wajib yang namanya tablik, menyampaikan. Yang kebalikannya adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Tablik ini kita ibaratkan begini. Kalau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Rasulullah SAW adalah kita ibaratkan dari A sampai Z itu tamat, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu A kepada Nabi Muhammad, yang Rasulullah SAW sampaikan kembali kepada umat juga A. Ketika wahyu Allah kepada Nabi Muhammad adalah B, yang disampaikan kembali oleh Rasulullah kepada umat adalah B. Ketika yang disampaikan kepada Rasul adalah C, yang disampaikan kembali kepada umat adalah C. Begitu seterusnya sampai Z. Tidak ada sifat Rasulullah SAW, satu, memanipulasi wahyu Allah, yang kedua, menyampaikan hoax. Yang disebut memanipulasi wahyu Allah adalah begini. Ketika Allah menyampaikan wahyu bentuknya A, yang disampaikan sama Nabi Muhammad ke umat misalkan B misalnya. Apa yang disodorkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta. Tuh manipulasi. Nah, Nabi Muhammad SAW nggak begitu modelnya. Allah
Subhanahu wa taala mewahyukan A, misalkan A lah yang kemudian akan disampaikan kepada umat. Atau Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyembunyikan wahyu Allah. Kalau Allah sudah menurunkan wahyu A, B, C, D, E, nah Nabi Muhammad SAW itu pasti menyampaikan A, B, C, D, E tersebut. Nggak pernah tuh ada yang disembunyi-sembunyiin. Yang kemudian kalaupun memang ada pihak yang mau mengaudit wahyu Allah yang sudah disampaikan kepada umat, apakah itu sudah sampai E atau belum, itu dipersilahkan. Artinya Nabi Muhammad SAW sifatnya adalah transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau sekarang gimana? Faktanya A, yang disampaikan B. Faktanya kalah, yang disampaikan menang. Ya, Ustaz politik lagi. Pegel. Iya, emang pegel sih ya kalau mikirin begituan ya. Faktanya menang, yang disampaikan kalah. Nah, kemudian misalkan ada sesuatu kejadian yang mau diusut atau yang mau coba dicermati lebih lanjut, meninggalnya sekian banyak petugas KPPS, terus apalagi Pak, kemudian banyaknya korban yang berjatuhan ketika umat Islam menyampaikan aspirasinya pada saat tanggal 22 Mei kemarin. Kejadian di lapangan itu mau dicermati secara lebih lanjut, mana pihak-pihak yang memang di luar daripada prosedur atau SOP-nya. Seharusnya kalau memang hal tersebut bukan sesuatu hal yang terdapat sebuah kesalahan, kekeliruan, kalau ada pihak yang mau mencermati secara lanjut, ya dipersilahkan saja. Itu namanya transparan, kan begitu, terbuka. Tapi ini enggak. Ngirimin foto, ngirimin video langsung dari kejadian di tempat, digangguin. Sinyal medsos di blokir, ya. Bener nggak kira-kira? Ada yang begitu di Indonesia, bukan tuh? Hah? Indonesia bukan? Tahu di mana ya? Kalau emang itu nggak ada sesuatu yang memang ditutup-tutupi, seharusnya yang terjadi adalah dapat dicermati lebih lanjut oleh semua pihak sehingga bisa disampaikan informasi-informasi yang objektif. Dan ketika ada stigma-stigma negatif terhadap Islam dan umat Islam, itu bisa langsung dinetralisir. Ini kan tidak, sengaja kemudian dibuat sedemikian rupa kondisinya sehingga ada pihak yang kemudian mampu membangun opini bahwa Islam dan kaum muslimin adalah agama dan umat perusuh. Di jalan-jalan, Mbak, saya gregetan banget gitu dengan spanduk-spanduk bunyinya adalah ini NKRI, tidak perlu adanya perusuh. Paham nggak kira-kira yang dimaksud perusuh siapa itu? Hah? Yang dimaksud perusuh itu tentunya adalah yang dianggap ya umat Islam yang kemarin menyampaikan aspirasi. Yang padahal itu bukan perusuh.
kemudian ingin menunjukkan bahwa ini loh yang seharusnya dicermati secara lebih lanjut. Ada hal-hal yang harus ditelusuri. Benar nggak umat Islam disebut sebagai perusuh? Coba perhatikan kegiatannya. Orang kegiatan ketika itu adalah yang pertama buka puasa bersama, benar. Yang kedua sholat maghrib berjamaah. Yang ketiga sholat isya berjamaah. Yang keempat sholat taraweh. Pertanyaannya, kalau itu disebut perusuh, ada perusuh taat begitu modelnya? Ya kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin mencapai kepada sebuah keadaan yang lebih baik, maka yang diharuskan untuk kita lakukan adalah kita melakukan sebuah perubahan. Dan pihak manapun seharusnya tidak alergi dengan perubahan yang dikehendaki tersebut. Misal ada jargon, misalkan 2019 ganti presiden misalkan, itu jangan alergi, karena yang namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Siapapun pihaknya nggak akan mungkin bisa menahan lajunya perubahan. Karena perubahan itu adalah sesuatu hal yang pasti adanya dalam berbagai macam aspek kehidupan. Ingat, kesombongan itu tidak akan pernah berlangsung terus-menerus, pasti ada akhirnya. Jangankan cuman presiden, raja saja Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan kesombongannya. Siapa, Pak? Fir'aun. Yang oleh karenanya di dalam semangat melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan 1440 Hijriah ini, saya mengajak diri saya pribadi dan umumnya kita sekalian, mari kita coba jadikan Ramadan 1440 Hijriah ini sebagai momentum kita untuk meraih perubahan. Standar minimalnya adalah merubah diri sendiri. Standar maksimalnya adalah merubah kehidupan, lingkungan, dan bangsa kita. Kalau mampu untuk melakukan hal tersebut, maka insya Allah ibadah shaum di bulan Ramadan menyampaikan indikasi kepada kita bahwa ini menjadi ibadah Ramadan yang sukses adanya, yang berhasil, sehingga kemudian Allah menetapkan kita menjadi orang yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya dan bagi kita sekalian. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا